Yuk, sekarang saya akan mencoba menerangkan bab mengenai suku banyak. Nah, suku banyak itu mempunyai definisi, yaitu sebuah fungsi yang mana mengandung variabel-variabel dengan pangkat bulat dan positif. Dia harus bulat, bilangan bulat itu berarti tidak boleh pecahan, dan dia harus positif. Contoh nih, yang bagian atas x pangkat 5 min 4 x pangkat 3 ini, ya kan? Kamu lihat pangkatnya ini 5, 4, 3, 2. Dia merupakan pangkat bulat dan dia pangkatnya pangkat positif. Itu termasuk polinom. Sedangkan yang bawah itu bukan termasuk polinom. Mengapa? Nih, ada yang pangkat pecahan ini. Ini kalau kita rubah dia akan jadi pangkat 4/3. Pangkatnya ada yang pangkat min 1, ada yang pangkat 25, ada yang pangkat min 2. Ini merupakan pangkat-pangkat yang bukan bulat dan bukan positif, sehingga dia bukan termasuk polinom. Maaf nih ada yang mengganggu. Nah, kemudian di bagian suku banyak ini ada komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Pertama, derajat, variabel, konstanta, koefisien, dan ini contohnya. Definisi dari derajat ialah pangkat tertinggi. Nih, aku punya contoh soal seperti ini. Berarti di polinom ini merupakan derajat 5 karena dia pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 5. Sedangkan variabel adalah x-nya. Di sini ada berapa macam x? X pangkat 5, x pangkat 4, meskipun di sini tidak ada, kita harus tulis juga. X pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1. X pangkat 0 tidak kita tulis karena apa? Karena dia termasuk konstanta. Konstanta merupakan angka yang tidak mengandung variabel. Sedangkan koefisien itu adalah angka yang terkandung di dalam masing-masing variabel. Paling gampang adalah angka yang ada letaknya di depan x. Contoh nih, x pangkat 5 berarti dia 1. X pangkat 4 kan tidak ada, berarti dia 0. X pangkat 3 berarti dia min 4, bukan 4. Oke, dan seterusnya. Nah, sebenarnya suku banyak ini, ya kan, kita tuh hanya mempelajari satu rumus utama ini. Saya ambil contoh fx, px, hx, sx. Fx itu merupakan fungsi yang dibagi, sedangkan px itu fungsi pembagi. Hx hasil baginya, sx sisa. Nah, jangan terpaku dengan simbol-simbol fx, px, hx, sx, ya kan? Yang kita utamakan adalah definisinya. Fx itu yang dibagi, intinya adalah yang dibagi disama dengankan pembagi disama dengankan hasil ditambah sisa. Contoh nih, suku banyak gx ini dibagi dengan f ini menghasilkan ini dan sisanya ini. Kita jelas nih, fungsi yang dibagi yang mana? Ya berarti gx. Pembaginya siapa? Fx. Hasilnya gx. Sisanya ya otomatis fx, ya kan? Nah, sekarang di sini ada penambahan. Hasil bagi itu rumusnya atau biasanya pengurangan derajat fx dengan derajat px. Di sini adalah merupakan derajat. Nah, kembali ke contoh soal di sini. Berarti hasil baginya kita adalah gx kan? Di sini merupakan pangkat 1. Ya kan? Kenapa kok dapat pangkat 1? Karena pengurangan derajat dari fx. Fx-mu ini berarti yang dibagi. Yang dibagi adalah pangkat 3. Kita kurangkan dengan derajat dari pembagi. Pembaginya adalah pangkat 2.
sehingga hasilnya pangkat 1. Sedangkan fungsi sisa bagi 1 kurang dari derajat pembagi. Kita lagi-lagi dengan kata-kata derajat. Pembaginya fx. 1 kurangnya berarti pangkat 2 kan, pembagi kita kan pangkat 2, dikurangi 1 berarti pangkat 1. Maka 0 benar. Oke. Nah, di dalam pengerjaan polinom ini ada beberapa macam cara. Cara pertama saya bagikan dengan cara pohon. Ini yang cara tradisional, cara anak TK, ya kan, cara pohon. Kemudian Horner. Ada cara Horner. Di sini ada Horner 1, Horner 2 sampai Horner 3. Sebenarnya gampang Horner ini. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan cara teorema faktor atau teorema sisa. Dari ketiga cara ini ada beberapa soal yang tidak bisa kita kerjakan dengan 3 cara ini. Ada juga yang dikerjakan menggunakan 3 cara ini, semua bisa. Oke, nanti kita ke contoh soal, tapi sebelumnya kita akan bahas satu persatu. Nih, saya kasih penjelasan mengenai cara pohon. Ini konsep dasarnya sama seperti pembagian waktu angka, ya kan? Contoh ini 2x pangkat 5 dibagi dengan ini, ya kan? Berarti ini pembagi yang dibagi ya, yang dibagikan kita taruh bagian dalam sini, kemudian dibagi dengan ini, otomatis kita taruh di bagian luar. Oke, di sini sudah saya kasih clue, bagi 2x pangkat 5 dengan x pangkat 2. Kita cukup melihat yang bagian dalam ini, yang pangkat tertinggi, yang derajatnya tertinggi itu yang mana? Ini kan kita bagikan dengan derajat tertinggi dari yang bagian luar ini. Kita bagi srit, dan ketemunya kan 2x pangkat 3, taruh di atas. Oke, setelah itu ada kata-kata lagi nih, kalikan 2x pangkat 3 ini dikalikan dengan fungsi pembagi. Nah, otomatis ini kita kalikan dengan ini, kita tulis di sini srit. Oke, ini kan tandanya adalah minus. Oke, ya tinggal kita kurangi. Nah, hati-hati ya, ini kan pangkat 3, ya kita kurangkan dengan pangkat 3. Pangkat 4 kita kurangkan dengan pangkat 4. Oke, setelah itu nih hasil pengulangannya kita tulis di sini. Nah, sampai di sini kita lakukan cara yang sama dengan cara yang di atas. Kita lihat dari hasil pengulangan ini, kita lihat derajat paling tertingginya mana. Ini kan. Setelah itu kita bagikan lagi dengan ini. Lihat nih keterangannya. Bagi min 4x pangkat 4 dengan x pangkat 2. Oke, kita taruh di sini. Setelah itu kita kalikan kembali, tulis di bagian sini. Nah, setelah itu hasil yang ini sama yang ini kita kurangkan. Oke, kita lakukan cara yang seperti ini, ya kan? Sampai mana? Sampai ketika hasil yang di bagian bawah ini atau di bagian ini, terserah ya kan, sampai derajatnya lebih kecil daripada derajat pembagi. Nih, stop, karena derajatnya sudah lebih rendah dari derajat pembagi. Nah, di sini kita tidak bisa stop, karena apa? Karena derajatnya masih sama dengan derajat pembagi. Oke, ketika sudah derajatnya lebih kecil daripada derajat pembagi, kita stop, sehingga kita dapatkan ini, sehingga kita bisa tulis yang dibagi mana? Ini. Pembaginya adalah ini, ya kan, cocok. Sisanya yang mana? Ya yang bagian bawah. Hasilnya yang mana? Bagian atas. Sehingga dapat kita tuliskan sesuai dengan rumus yang di sini, fx sama dengan px hx sx. Fungsi yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil ditambah
sisa. Oke. Untuk ngecek apakah benar, kita bisa cek lagi dari derajat. Kita tulis di atas kan sudah terlihat hasil bagi derajatnya adalah derajat yang dibagi dikurangi derajat pembagi. Derajat yang dibagi adalah pangkat 5. Pembaginya pangkat 2, otomatis hasilnya harus pangkat 3. Oke, cocok. Sedangkan sisa 1 kurang dari derajat pembagi. Pembagimu pangkat 2, sehingga di sini pangkat 1. Cocok. Oke. Nah, ini adalah cara pohon. Kamu bisa kerjakan soal menggunakan cara ini, ya kan? Nih, saya kasih contoh lagi. Contoh soal ini, 2x pangkat 3 min 5x plus 1 dibagi dengan 2x plus 1. Ya kan? Tulis yang di dua ini, kita tulis di sini ya. Srit. Nah, di sini ada x pangkat 2-nya enggak ada. Oke, kita kasih 0x pangkat 2. Jangan sampai ada yang terlewat karena apa? Ini harus urut pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai enggak ada x. Nih, saya kembali lagi contoh yang di atas. Nih, pangkat 5, pangkat 4-nya enggak ada ya, kita kasih 0. Oke, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Oke. Nah, lakukan hal yang sama. Bagi derajat yang tinggi, ini kan derajat yang tinggi kan, berarti ini ya 2x pangkat 3 dibagi dengan ini, taruh di atas. Tulis di sini, ini kita kurangkan, ya kan? Lakukan sampai, nah, karena di sini pembaginya pangkat 1, otomatis sisa harus pangkat 0, berarti nggak mengandung unsur x. Oke, ini kita stop. Kasih contoh lagi ini, ya kan? Coba kamu amati, paham nggak dengan contoh soal yang saya berikan 2 contoh soal? Sepi banget, nggak mau putar McFlurry. Putar musik kali. Putar McFlurry. Iklan dulu dari Sejak Spotify. kapan McFlurry bisa bikin dengerin musik? Sejak ada Color Surprise McFlurry. Tabur serbuk ajaibnya, aduk 22 kali buat temukan warna mood kamu dan kejutan seru lainnya. Terus, scan warna QR Code yang sama kayak McFlurry-mu. Dan kamu bisa dengerin playlist seru di Spotify. Hanya 14 ribuan sebelum pajak. Pesan di McDelivery aja. Pernah dengar lagu yang asik banget? Lagu yang nadanya nempel terus di kepala. Mainkan terus pagi, siang, dan malam. Begitu bangun langsung dengar lagu itu. Mau tidur pun ingin dengar lagu itu juga. Lalu tiba-tiba saja nih, kamu tidak ingin dengar lagu itu. Dengan akses seminggu Spotify Premium, kamu dapat memainkan lagu apa saja, kapan saja, sebanyak yang kamu suka. Lalu berhenti saat sudah tidak ingin dengar lagi. Dapatkan akses seminggu Spotify Premium hanya dengan Rp16.500, tanpa komitmen, tanpa masalah. Oke, kita kembali lagi. Setelah pakai cara pohon, ya kan? Ini cara pohon. Ada lagi cara Horner. Ya kan? Dua cara ini bisa kamu pilih bebas, tapi nanti ada beberapa kasus yang tidak bisa dikerjakan dengan cara pohon, tapi harus pakai cara Horner. Ada juga yang harus cara yang tidak bisa pakai cara Horner, tapi harus pohon. Oke, nih makanya kita ajari dua-duanya. Contoh nih, 2x pangkat 5 dibagi dengan x plus 1. Ini lebih gampang. Kamu tulis ini, x pangkat 5, x pangkat 4, 3, 2, 1, 0, ya kan? Variabelnya kita tulis di atas. Setelah itu, masing-masing koefisien kita tulis di bawahnya. X pangkat 5, koefisiennya kan 2, terus di bawah. X pangkat 4 di sini tidak ada, otomatis 0. Pangkat 3 berarti min 5. Pangkat 2 tidak ada, berarti 0. Pangkat 1 berarti 3. Ini sedangkan min 1. Nah, karena di sini dibagi dengan X plus 1, otomatis kita tulis di sini min 1. Dapat dari mana? Kamu rubah aja ini tandanya. Plus 1 kamu rubah jadi min 1. Kalau kata ini min, kamu rubah jadi plus. Oke, itu cara yang paling gampang. Nah, ini 2. Setelah kamu tulis di sini ya, setelah itu kamu tulis sekarang 2. Ini harus kamu turunkan langsung, ya kan? Setelah kamu turunkan, ini ada langkahnya nih. Koefisien pangkat tertinggi x pangkat 5 langsung diturunkan, otomatis 2-nya langsung kita turunkan. Langkah kedua, kalikan
min 1 dengan 2, berarti min 2 ya, kita taruh di sini. Oke. Antara 0 dan min 2 ini, setelah itu kita jumlah. Nih, saya tulis di sini tambahkan. Oke, dijumlah. Ketemu min 2. Langkah ketiganya adalah kalikan min 1 dengan min 2. Ketemu 2. Setelah itu kita jumlahkan. Seret 7. Diulangi lagi. Ini kali ini taruh sini. Jumlah. Ketemu min 7. Min 7 kali min 1, 7. Dijumlahkan ketemu 10. Ini dikali lagi, taruh sini, ketemu min 11. Oke. Nah, setelah itu kita dapat hasil. Ini hasilnya. Sedangkan yang sisa ini selalu yang bagian terakhir. Oke. Sudah ya, itu cara Horner. Nih, saya kasih contoh soal. Saya bagi contoh soal ini dulu. Dibagi dengan X min 2. Otomatis kita tulis di sini adalah 2. Ya. Ini kan X pangkat 4 nih. Pangkat 3-nya tidak ada 0. Pangkat 2-nya min 5, 3. Yang nggak ada X-nya 0. Ya kan? Harus urut nih. Kalau pangkat 6 ya mulai dari 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya kan? Oke. Tadi ini caranya kan langsung kamu turunkan 2. Ini kan turunkan 2 kali 2 taruh sini. Ini dijumlah ketemu 4. 4 kali 2 taruh sini. Ini dijumlah ketemu 3. 3 kali 2 taruh sini ya. Ini dijumlah lagi dikali. Oke. Sampai akhirnya yang paling ujung ya. Tadi kan sudah ditomong di ujung ini selalu dianggap sisa. Karena kita tahu sisanya adalah 18. Hasilnya adalah ini kan? Iya kan? Oke. Karena di sini X pangkat 4 dibagi dengan X, otomatis hasil harus X pangkat 3 karena pengurangan dari derajatnya yang dibagi dikurangi derajatnya pembagi. Derajat yang dibagi kan pangkat 4, pembagi itu pangkat 1, otomatis ini harus X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Hasilnya adalah 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 3X plus 9. Oke, paham? Nih, coba yang sekarang contoh soal yang ini. Saya bikin contoh nih, X pangkat 2X pangkat 3 min 5X plus 1 dibagi dengan 2X plus 1. Loh, kok pembaginya temu min setengah? Nah, ini kamu bagi nih 1 bagi 2, ketemunya setengah kan? Kan tadi aku sudah bilang kalau plus jadi min, kalau min jadi plus, makanya ketemu nih min setengah. Kasarannya paling gampang adalah ini dibagikan dengan yang X. Nah, ini kembali lagi ke contoh ini. 1 tak bagikan dengan 1. Nah, ya kan? Lagi yang bawah. Min 2 tak bagikan dengan 1. Oke, tapi karena ini min, dia nulisnya plus loh ya, jangan lupa. Karena ini plus, otomatis tulisnya min. Oke, nah sama, cara ini 2 kamu turunkan. Ini kamu kali sini, taruh sini. Ini ditambah, ketemu setengah, tambah. Ini dikali lagi kan, taruh sini, dijumlah ketemu 13/4. Oke, ini sisa kan? Ya. Nah, hasilnya adalah kan ini. Pangkat 2 kenapa? Ya, ini pangkat 3 kamu kurangi dengan pangkat 1. Ketemunya adalah pangkat 2. 2X kuadrat min 1X min 9/2. Ini kenapa kok dibagi 2? Iya kan? Ini, karena ada ininya nih. Nah, andai kata ini 3 nih. Ya, kamu jangan lupa kamu bagi 3. Ya kan? Oke. Hasil sisa seperti ini ya. Oke. Ini Horner yang paling gampang karena apa? Dia hanya apapun, derajatnya apapun dibagi dengan derajat 1. Derajatnya cuma 1. Oke, muncul pertanyaan, bagaimana kalau dibagi dengan banyak?
contoh nih, derajatnya sudah 2 tapi dia bisa difaktorkan. Kasarannya setelah tak bagi derajat 1 tak bagi lagi. Nah, kasarannya seperti ini. Dibagi X, kemudian dibagi lagi sama ini. Ya kan? Ini bisa pembaginya ada bisa kita faktorkan dalam bentuk faktor. Contohnya ini sama ini. Beda lagi sama ini. Nih. Ini tidak bisa kita faktorkan. Oh, bisa. Iya kan? Tapi mau dilangsung. Kalau ini kita bertahap, sisanya nanti ada 2. Ya kan? Sedangkan ini, kalau ini nggak bisa ini, kamu faktorkan. Nggak ketemu faktor seperti bentuk ini. Ya kan? Oke? Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Sama, kita tulis saja ini. Ya. X pangkat 5, 4, 3, 2, 1, ya kan? Pangkat 0. Koefisiennya ditulis. Oke? Setelah itu, kenapa kok 0? Karena cuma X. Oke? 0, 2, turun kan? Ini dikali, taruh sini. Turun, ini kali ini, taruh sini. Sama, caranya seperti yang di atas nih sama. Ya kan? Ini kan dijumlah, min 3 kali 0, ditaruh sini. 3 tambah 0, 3 kali 0, ya kan? Sama, sampai akhirnya selesai di sini. Oke, ini sisa pertama. Sisa dibagi. Fungsi ini dibagi dengan X menghasilkan sisa seperti ini. Sudah, mari nih X-nya selesai, ya kan? Setelah itu dilanjutkan lagi dibagi dengan X plus 1. Otomatis dibagi dengan min 1. Lanjut 0, 2 turun. Ya kan? Ini kali ini taruh sini. Nah, dijumlah. Ini kali ini taruh sini. Dijumlah. Ini kali ini. Sampai akhirnya cukup sampai di sini. Kenapa? Karena ini sudah sisa, nggak mungkin dia lanjut ke sini lagi karena ini sudah habis kan tadi. Otomatis sisa yang berikutnya adalah harus di sini. Nah, ini hasil, ya kan? Sisamu ada 2 ya. Nah, rumusnya, sisa ini bisa kita rumuskan. Px1 kamu kalikan dengan Sx2. Sisa 1. Gampangannya gini. Ini, kali atas ya pokoknya. Ini, nah pembagiannya kan tidak ada kan? Nah, karena cuma sisa 1 toh. Sudah? Oke, Px mu kan ketemu. X, pembagimu kan 0 ini. Sisamu adalah min 4. Ditambah sisa 1 mu, min 1. Nanti ketemu. Sisa adalah ini. Oke? Kita kasih contoh lagi. Sama ini. Kita tulis saja ini. 2, min 3, diurutkan. Derajatnya dari 6 sampai 0. Koefisiennya kamu tulis. Terus kita ambil dulu yang ini. Ini kamu bebas mau ngambil ini terserah kamu. Aku ngambil yang tengah aja nih dulu. Oke, 2 kan? Turunkan ini kali ini taruh sini, jumlah ini kali ini taruh sini, dijumlah ini kali ini taruh sini, jumlah sampai akhirnya di sini. Ini sisa 1. Sisa pembagian dengan X min 2. Sudah. Setelah itu kita lanjutkan dengan 0. Ini aku ngambil yang di sini. Ini kalian bebas mau ini dulu, mau ini dulu, mau ini dulu terserah. Aku ngambil ini dulu, setelah itu ini. 0 kan? Tulis kali lagi. Nah, terus bikin gini, ketemu sisa yang kedua. Yang terakhir adalah min 1. Saya lanjutkan terus, ya kan? Ketemu 10. Nah, sama seperti cara yang tadi, menentukan sisa adalah ini dikalikan bagian di atas. Oke, prinsipnya di situ. Nah, berarti 10 ini dikalikan dengan pembaginya, berarti ini sama ini kan? Berarti 10 dikalikan X dikalikan X min 2. Oke, betul. Setelah itu 26 dikalikan dengan pembagian di atasnya, X min 2. Oke, setelah itu tinggal 53. Ini sudah kamu pelangi dah satu-satu. Nah, kamu pelangi satu persatu.
pelangi sederhanakan ketemu untuk ini. Ya, pelangi itu dikali satu-satu gini loh maksudnya. Nah, oke. Ketemu akhirnya gede ini. Hasilnya yang mana? Ini, jangan lupa yang terakhir ini, ya kan? Kita lihat nih, menurutmu 2 ini pangkat berapa? Pangkat 6 dikurangi dengan pangkat, ini kan pangkat 3 ya pembaginya. Kamu kali X kali X kali X. X pangkat 3 kan? Berarti hasilnya harus pangkat 3. Nah, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke, sehingga di sini bisa kita rumuskan, ya kan? Kesimpulan akhir adalah sisa akhir. Kalau pembagimu ada 3, ya sudah ada 3, ada 4 nih di sini ya. Berarti 3, 2, 1 kali sisa 4 ditambah 21 kali sisa 3. Wes, kalau nggak ngerti tentang rumus ini, paling gampang adalah sisa akhir dikalikan semua pembagi yang di atasnya. Sisa akhir dikalikan semua pembagi yang di atasnya. Sisa akhir dikalikan, udah ada pembagi. Oke, itu caranya. Ini dipakai ketika pembaginya bisa kita faktorkan. Kita bisa bagi 1/1. Nah, oke. Nih bisa kita bagi 1/1, ya kan? Oh males, aku mau bagi langsung aja. Ini pakai cara Horner yang ketiga. Tak kasih contoh ini. Seret, tak bagi dengan ini. Ini meskipun bisa kita faktorkan, tapi kita malas memfaktorkan. Faktorkan tuh kita buka kurung gitu loh. Nah, buka kurung seperti ini. Males wis, langsung aja. Oke, enggak apa-apa. Nih, kita tulis nih. Sama cara nih, X pangkat 6 sampai X pangkat 0. Ini 2, ya kan? Terus koefisiennya kita tulis dulu di atas. Setelah itu, nah, menentukan pembaginya 0, 2, 1. Dapat dari mana? Gini, kita lihat nih di sini. Di sini yang tidak mengandung angka, kan harusnya kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 kan? Pangkat 0-nya tidak ada. 0 dibagi dengan 1. 1 adalah koefisien X pangkat 3. Oke, taruh di paling atas. Jangan kebalik ya. Ini harus taruh yang paling atas. Yaitu min 2 bagi 1. Ketemu 2. Loh, kok 2? Nah, jangan lupa. Tanda selalu dirubah. Min 1 bagi 1. Ketemunya 1. Oke. Nih, capik. Nah, cara pikir PX, capik. X pangkat Lucu 3-nya banget kan deh semalam. koefisiennya 1 Masa nih. ya? Sudah saya Aku tulis. Mau tambah nasi? Nggak dulu deh. Koefisiennya Jadi semalam min tuh 1 aku pergi ya. Mau ke... daging? Enggak, cukup kok. Kami kan Rumusnya pergi PX ke... adalah min Udah. nih. Tidak ada Kalau yang suka Anda diinterupsi. selalu dirubah karena Sajikan rumusnya musik dia untuk terus makan malam berjalan romantis karena dengan ada paket minusnya. Spotify Premium 1 hari hanya dengan Karena Rp4.990. selalu dibagi dengan A. A merupakan koefisien derajat tertinggi. Roti dan Karena di selai, sisi pangkat 3 ya bunga sudah. dan kumbang, Berarti koefisiennya Romeo 1. dan Kalau Juliet. andai kata ini Beberapa pangkat hal 4 dalam berarti hidup memang ya wes, ditakdirkan A ini selalu jadi bersama. derajat koefisien Sama pangkat halnya dengan 4. dengerin lagu secara offline, Iya kan? tanpa iklan dan tanpa batas di Spotify Premium. Hanya Rp54.900 per bulan. Sangat hemat dan praktis. Tak perlu sering beli pulsa. Ketuk gambar untuk info selengkapnya. Keluar. Terus ya, oke lanjut. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini kan 0, 2, 1 ya. Karena tadi X pangkat 0-nya tidak ada kan berarti 0. Iya kan? Nih koefisien pangkat 0-mu ini loh tidak ada kan? Dimu kan berarti 0. Berarti 0 dibagikan dengan 1. 0, tak kasih min ya otomatis ya 0. Ini dibagikan dengan ini. Terus kasih min ketemu 2. Rumusnya selalu ada minus. Iya kan? Oke. Kita tulis, jangan kebalik. Yang paling bawah itu harus di atas. Ini tidak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh kamu tulis ini 0, 2, 1. Tidak boleh. Harus yang paling kecil. Ini kan paling kecil nih. X pangkat 0 ya. Harus posisi di atas. Oke. Setelah itu, sama. Ini kita turunkan langsung. Jret 2. Ya kan? Nah, ini kita harus tentukan batas awal dan batas akhir. Apa itu batas awal, batas akhir? Iya kan? Ini seperti menentukan determinan matriks.
dia harus dikali silang, harus kali miring gini loh. Nah ya kan, harus miring gini ya. Oke, kasarannya gini, karena di sini 6 pangkat 6 kan dibagi pangkat 3 ya kan. Oke, berarti dia hasilnya kan harus pangkat 3. Pangkat 3 di mana? Di sini kan. Nah, kita hubungkan antara ini dengan ini. Seret. Nah, oke. Berarti yang tidak terhubung dengan ini itu tidak boleh kalian isi. Berarti ini itu nggak boleh diisi. Ya kan? Oke, kita turunkan 2. Setelah itu kita kali 1 per 1. 2 kali 1 taruh sini. 2 kali 2 taruh sini. 2 kali 0 taruh sini. Sudah, lagi-lagi adalah kita jumlahkan antara ini. Min 3 ini kan tidak ada, tambah 2 ketemu min 1. Sudah. Ini kan pertama belum kita isi, iya kan? Cara ngisinya sama, min 1 kalikan 1 taruh sini. Min 1 kali 2 taruh sini. Min 1 kali 0 taruh sini. Kita jumlahkan ketemu 3. Ulangi lagi, ini kali ini taruh sini, ini kali ini taruh sini, ini kali ini taruh sini. Kita jumlahkan sampai berhenti sampai kapan, ya kan? Sampai ini kita kan masih kita kali, lihat nih ya, 4 kali 1 4 lagi, diulangi lagi, ya kan? Taruh sini ya. Ini kita jumlahkan, ketika 10 kita coba ini, 10 kali 1 sini, 10 kali 2 sini. Nah, 10 kali 0 kan tidak ada nih. Iya kan? Oke, berarti yang bagian sini, yang bagian sini tidak perlu kamu tulis. Dan ini merupakan batas stopmu. Berarti ini kamu kosongi, tidak boleh diisi ya. Tinggal kamu jumlah. Oke. Nah, karena tadi itu adalah menentukan sisa kan. Nah, menentukan sisa dilihat dari pembagi. Pembaginya pangkat 3, tinggal kamu kurangi 1 jadi pangkat 2 ya. Oke, pangkat 2 mu bagian mana? Bagian sini kan. Berarti sisamu adalah mulai dari sini, sini, sini. Sedangkan ini hasil, ya kan. Sisamu berarti 10x pangkat 2, 6x 1. Sedangkan hasil 2x pangkat 3 min 1x kuadrat 3x plus 4. Kenapa kok pangkat 3? Iya, pengurangan dari derajat yang dibagi yaitu 6 dikurangi dengan derajat yang dibagi yaitu 3. Ketemu pangkat 3. Oke, sebentar, mungkin kurang paham. Kita coba ke soal berikutnya. Tik. Nih. Pak ya, saya besarkan dulu. Nih. Sama, kita tulis nih 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Koefisiennya kita tulis juga, ya kan? Sudah. Setelah itu kita tentukan pembaginya. 1 bagi 2 taruh sini, minus 2 min 4 bagi 2 pangkat 0 dulu, pangkat 1 ini kan pangkat 2 ya, harusnya kan x pangkat 1. X pangkat 1 kan berhubung tidak ada, berarti 0 bagi 2 taruh sini. Setelah itu baru min 4 bagi 2 taruh sini ya. Jangan lupa tandanya dirubah semua ya. Oke, satu ini kita turunkan, jeret. Karena di sini pangkat 5, pangkat 3, berarti hasilnya kan harus pangkat 2. Berarti kan di sini. Berarti batas awalmu adalah di sini. Ini kamu kosongi semua. Seperti tadi itu loh. Tarik garis seret. Oke. Sudah, kita turunkan. Kita kali 6 kali 2. 6 kali 0. 6 kali min setengah. Jumlah ketemu 12. Kita isi yang ini. 12 kali 2, 12 kali 0, 12 kali min setengah. Jumlah ketemu 22. 22 kali 2, 22 kali 0, 22 kali min setengah.
jumlah. Temu 43. 4. Coba ya kita pura-pura nggak tahu ya. 43 kali 2, 43 kali 0. Loh, kelebih. Ya kan? Kelewat. Nah, ini berarti merupakan batas akhir. Jangan diisi. Tinggal kamu jumlah. Oke, nah ketemu ini kan. Jangan lihat ini dulu, nanti ketemu ini. Nah, cara menentukan sisanya gimana? Sisa adalah derajat membagi kamu kurangi dengan 1. Derajatmu membagimu kan pangkat 3. Nah, kurangi dengan 1 jadi pangkat 2. Berarti di sini nih. Nah, ini berarti termasuk sisa, betul. Sedangkan di sini termasuk hasil. Hasilmu berarti 6x pangkat 2 plus 12x plus 22. Loh, kok kenapa dibagi 2? Jangan lupa di sini kan ada 2-nya. Nah, tulis ketemunya di sini. Ya. Oke, sisamu berarti 43x pangkat 2 min 6x min 10. Oke. Ini saya kasih contoh lagi satu. Ini. Coba kalian amati sendiri, ya kan? Paham tak? Mungkin yang saya bahas yang bagian pembagi aja. Min 3 bagi 2 kan? Taruh di atas ya. 1 bagi 2 taruh di sini. Tanda dirubah. Oke? Setelah itu, ini 8 kita turunkan kan? Tarik garis. Seret. Ya kan? Sudah? Berarti ini 8 kali min setengah. Ini berarti 8 kali 3/2 jumlah. Sudah? Ini, terus ini jumlah ini kali sini lagi ya. Seret. Ya toh? Ini kan 2. Dapat dari min 4 kali ini kali ini. Oke, ketemu 2. Min 6 berarti itu dapat dari 3/2 dikalikan min 4. Taruh sini ya. Oke, kita jumlah 12. Aku ngisi ini berarti 12 kali min setengah, 12 kali 3/2. Kita jumlah. Aku ngisi ini kan. Loh, kelewat lagi berarti ini termasuk batas akhir. Jangan diisi dengan kamu jumlah. Straight. Oke. Nah, sekarang tentukan sisa. Sisa adalah ini pangkat 2 kan dikurangi 1 berarti pangkat 1. Berarti bagian ini sisanya, di sini hasilnya. Nah, di sini cukup dibagi 2 aja. Karena apa? Sama-sama mengandung 2. Nanti kata di sini 2 sama 3 berarti kita bagi dengan angka 6. Oke? Ya, paham ya cara bagi-baginya ini? Setelah itu sisa tinggal ditulis. Nah, ini merupakan 2 cara yang ada di dalam polinomial. Yang pertama adalah cara pohon, ya kan? Dan yang kedua adalah cara Horner. Horner di sini ada 3 macam, ya kan? Dibagi dengan x pangkat 1, atau juga dibagi dengan x lebih dari 1 dengan catatan pembaginya bisa kita faktorkan. Berarti kita bisa tahu sisanya pembagian 1/1, ya kan? Bisa juga dibagi dengan x lebih dari 1 tapi tidak kita faktorkan atau tidak bisa difaktorkan. Kita pakai cara ini. Oke. Nah, untuk yang video berikutnya kita akan coba menggunakan teorema sisa atau teorema faktor. Oke. Coba kalian cermati dulu sebelum pergi yang bawah. Kalian cermati dulu cara Horner 3, Horner 2, Horner 1 dan cara pohon. Oke, ketemu di video berikutnya.